Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini sebagai tugas kelompok praktikum pada mata kuliah analisis Big Data, kita akan mencoba membuat video tutorial cara mengambil data di Twitter dengan menggunakan RapidMiner. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri dari kelompok satu. Yang pertama Bapak Muhammad Sofyan Tawar, yang kedua Niko Primadona. Mungkin langsung saja akan kita coba untuk mengambil data di Twitter menggunakan Rapid Miner. Eh, Kepada Pak Sofyan disilahkan. Baik, terima kasih Pak Niko. Baik rekan-rekan Bapak Ibu semua, kali ini kita sesuai dengan judul itu praktek kita hari ini adalah mengambil data di Twitter menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, kalau dari penegasannya adalah kita mengambil data di Twitter melalui RapidMiner. Artinya adalah perangkat yang kita gunakan, apakah itu laptop ataupun PC, sudah membuka aplikasi Twitter dan juga sudah membuka aplikasi RapidMiner. Harusnya kami juga menayangkan bagaimana atau tutorial membuat akun Twitter. Cuman mengingat waktu, kalau kita juga tampilkan sepertinya akan memakan file yang besar dan kami berdua berasumsi dengan kondisi kekinian rasanya tidak ada lagi yang tidak punya akun Twitter. Dan kalaupun membuat akun Twitter, rasanya tidak terlalu sulit. Tinggal bikin akun Twitter, daftar email, masukkan nomor telepon, isi data diri, dan segala macam. Yang penting nanti di developernya yang nanti akan ditambah nanti. Baik, kita coba buka contoh Twitter. Ini tampilan Twitter. Dan data yang kita ambil idealnya adalah data yang sedang trending. Cuman kami tadi dengan Pak Niko bersepakat bahwa data yang kita ambil adalah terkait dengan Prabowo. Mudah-mudahan datanya cukup nanti. Baik, setelah kita buka Twitter kita, maka kita buka aplikasi RapidMiner. Aplikasi RapidMiner ini tampilan seperti ini, atau kadang ada juga yang seperti ini, blank seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita klik blank proses, atau kalau seperti ini kosong, sudah langsung ini. Nah, langkah pertama adalah di kertas kerja ini, yang halaman putih ini adalah perintah-perintah yang akan kita inputkan untuk dikelola oleh RapidMiner. Perintahnya adalah kita akan meminta data dari Twitter. Tentu kita mencari operatornya adalah kita search Twitter. Kita drag, kita klik tahan atau drag taruh di kertas kerja atau di lembar kerja. Nah, RapidMiner kita perintahkan untuk mencari data di Twitter. Kemudian data itu nanti akan dijadikan data CSV. Nah, untuk menjadikan data CSV, kita bikin perintahnya adalah membuat write CSV. Dan kita hubungkan. Setelah dihubungkan, maka kita bikinkan koneksi. Kalau ini perintahnya sudah terhubungi. Artinya kerangka perintahnya sudah ada, cari data di Twitter, kemudian bikin file CSV. Cuman kondisi sekarang antara RapidMiner dengan Twitter belum terkoneksi. Maka kita buatkan koneksinya. Caranya adalah dengan mengklik bagian atas ini, connection. Kita bikin connection, create connection. Nah, connection type-nya adalah di Twitter. Kemudian depositorinya lokal. Kemudian connection name-nya kita beri con Twitter. Kemudian untuk bisa mengakses itu kita harus mendapatkan kode akses atau akses token yang diberikan oleh Twitter. Kita klik di sini. Dia masih kosong, belum ada. Maka kita klik di sini untuk meminta kode akses. Nah, kita akan diberikan opsi untuk masuk ke si
aplikasi dari Twitter untuk minta kode. Nah, kita klik request, kita klik permintaan ke si Twitter. Nah, Twitter menyatakan apakah ada aplikasi Rapid Manner yang akan mengakses akun Twitter kita. Kita izinkan atau tidak. Nah, untuk mendapatkan kode kita harus izinkan. Beberapa aplikasi yang pakai bahasa Inggris, kalau kebetulan ini bahasa Indonesia, maka tulisannya izinkan aplikasi. Kalau yang bahasa Inggris, tulisannya di sini adalah authorize app atau application. Nah, kita klik di sini untuk mendapatkan kode, nanti akan muncul angka-angka. Kita coba klik, muncul angka 7 digit. Nah, angka 7 digit ini kita copy, kita blok, kita klik kanan, kita copy. Data inilah yang kita masukkan di Rapid Miner ini. Kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, kita pastikan inilah kode yang diminta. Nah, kita complete. Nah, tokennya sudah terisi secara otomatis. Cuma memastikan apakah koneksinya berjalan atau tidak, kita lakukan pengetesan, pengujian. Nah, kita klik di sini. Nah, ternyata koneksinya dicek sukses, berarti sudah oke. Sudah terkoneksi antara Rapid Miner dengan Twitter. Kemudian koneksi yang sudah terjalin ini kita berikan nama nanti. Oke. Nah, ini baru sudah terhubung. Cuman setelah terhubung, kita harus mengisikan parameter-parameter dari eh, short Twitter sama write CSV. Nah, parameter short Twitter apa sih yang mau kita cari? Tapi sebelumnya kita pastikan dulu untuk parameternya adalah repository di sini, connection source-nya. Kemudian connection entry-nya adalah nama yang kita ketik tadi. Ini Twitter tadi yang kita bikin ini jam 10.48 tengah malam ini. Kita oke kan? Nah, kemudian apa query atau data yang ingin kita cari di Twitter? Makanya tadi kita sepakat kita cari itu Prabowo. Data Prabowo yang akan kita cari dan limitnya kita minta data itu di 200. Oke, sejak kapannya kita abaikan saja. Terus setelah itu kita berikan juga parameter pada CSV. Pada CSV ini kita tuliskan apa nama filenya. Nah, kita simpan di Rapid Miner, kita ambil local repository dan ini praktek Twitter kita ambil di sini, kita ambil nama filenya Prabowo. Nah, berarti bahasanya di sini adalah kita minta Rapid Miner mengconnect ke Twitter, menarik data yang terkait dengan Prabowo sebanyak 200 data. Kita uji koneksinya, kita running. Nah, terdapat datanya 200, ada beberapa atribut, beberapa kolom, banyak ada row ID, create, segala macam di sini. Terus praktek hari ini kita hanya fokus di atribut teks ini. Teks, sehingga ini jumlahnya ada 200. Nih, data 200 data set. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada 200 data set. Oke. Nah, data ini masih perlu kita lakukan proses pre-processing. Nah, data pre-processing untuk membersihkan data-data sehingga siap untuk diolah. Nah, data-data itu kita bersihkan dengan cara menghilangkan data yang duplikat atau remove duplikat dan juga memfilter mana yang tidak kita butuhkan. Sehingga kita harus melakukan tahap kedua selanjutnya yaitu data pre-processing. Karena koneksi sudah jalan tadi, maka ini kita putus dulu, kita rapikan dulu untuk memberikan ruang untuk perintah terbarunya, yaitu kita berikan perintah di antara set Twitter dengan WCSP. Yang pertama itu adalah kita lakukan select atribut di sini. Setelah select atribut, maka kita
lakukan remove duplicate. Kita ambil remove duplicate. Nah, setelah remove duplicate, nah nanti kita ambil yang select missing value. Nah, ini ambil yang filter example, taruh di tengah sini. Sorry. Oke. Nah, nanti setelah filter example, kita ambil nanti namanya subproses. Selanjutnya, kita ambil operatornya subproses. Di sini subproses. Nah, baik, kemudian kita sambungkan subtitle ke select atribut. Ini parameter sudah kita isi. Nah, select atribut ini kita isikan parameternya. Yang pertama, AFT-nya atau atribut filter type-nya adalah bukan atribut. Kemudian select atributnya adalah karena kita tadi ngambilnya hanya di kolom atau atributnya adalah teks, maka kita ambil yang teks. Oke, sudah parameter untuk select atribut. Kita sambungkan dengan remove duplicate. Oke, kemudian kita berikan parameter untuk remove duplicate. Di sini atribut filter type-nya adalah single. Kemudian atribut yang ingin kita remove itu adalah yang bagian kolom teks. Oke, kita sambungkan. Sudah tersambung. Selanjutnya disambungkan ke filter example. Kemudian kita berikan parameter untuk filter example, yaitu di sini adalah no missing attribute. Klik di sini. Oke, kemudian kita sambungkan ke subproses. Nah, untuk subproses memang tidak kelihatan parameternya, itu harus dilakukan dengan double klik. Double klik, nah, double klik di lembar kerja yang baru ini kita isikan namanya replace. Replace itu mengganti. Oke, di sini kita sambungkan dan kita setting parameter replace-nya adalah ini tetap single AFT-nya, kemudian atributnya tetap dalam teks. Dan apa yang mau kita ganti, replace kita hilangkan between PRT itu. Oke, kemudian kita sambungkan ke out-nya. Kemudian kita kembali ke lembar kerja yang pertama. Dan setelah subproses, kita sambungkan ke write CSV. Sudah jalan, kita coba cek apakah datanya berjalan dengan normal. Alhamdulillah datanya sudah jalan. Tadi 200 data, sekarang telah terfilter menjadi 122 data. Ya, jadi 122 data dari 200 data tadi. Nah, yang muncul hanya memang yang ini saja, yang teks saja. Yang lain kita hilangkan. Kita hanya mengambil yang teks saja. Inilah data yang kita tarik dengan kata kunci tadi adalah Prabowo. Ya, sudah jalankan. Kemudian kita simpan filenya, local repository. Kita praktek Twitter, kita ambil di sini, kita kasih namanya tadi Prabowo. Oke, oke, saya rasa cukup atau ada tambahan dari Pak Niko? Terima kasih Pak Sopyan. Eh, jadi data yang tersimpan tadi dalam format apa Pak Sopyan? Tadi yang kita simpan ini oh, CSV. CSV Ada ya. ada CSV, ada RMB juga. Oke, Nanti jadi kegunaan fungsinya kalau data CSV dengan RMP ini, kalau CSV ini apa Pak Sofyan? CSV ini data masih mentah, Pak. Data CSV, Hah? data ya, data set. Data set. Iya, Kemudian kalau RMP ini sudah data yang sudah diolah. oke. Berarti udah selesai ya Pak Sofyan? Kalau untuk proses penarikan data dari Twitter melalui Rapid Miner sudah, cuma data itu belum diolah secara statistik. Pengujian yang
apakah klasifikasi atau regresi belum, karena kan tidak bisa karena datanya cuma tunggal, datanya cuma ada data teks saja. Jadi artinya kita belajar bagaimana mengambil data dari Twitter melalui Rapid Miner. Kemarin ini kan datanya diberikan ya, atau kita ambil dari Kaggle. Nah, kalau sekarang kita mengambil data dari media media apa network, sosial network lah gitu. Oke, berarti selesai Pak Sofyan ya. Saya cukup, saya rasa sesuai dengan materi yang diberikan Pak Wahyudi. Sampai di sini. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Bapak Ibu yang sedang yang menonton video ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Eh, Demikianlah kami sampaikan tutorial bagaimana mengambil data di Twitter dengan menggunakan Rapid Miner. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.